Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi qadirin ajma'in. Ma ba'du ayyuhan Allah ta'ala wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Sahih Bukhari. Kitab ke-56 Kitab Jihad. Sahih Bukhari itu walaupun kalau menurut jumhur ulama dianggap sebagai ashabul kutubil musannaf, paling sahihnya dari kitab-kitab yang disusun manusia. Tapi kalau untuk saudara-saudara kita dari kalangan Syiah, ini dianggap isinya tidak solid. Nah, sebaliknya hadis-hadis dari kalangan saudara-saudara kita Syiah berjumhur ulama dianggap isinya wajah karena terlalu banyak yang palsu. Jadi yang bisa membedakan itu hanya orang-orang yang memang memperdalam ilmu hadis. Bisa membedakan, oh ini hadis yang sahih, ini yang dhaif. Dan ilmu hadis itu lebih sulit daripada ilmu tafsir. Karena Al-Quran itu bahasanya karena tingginya bahasanya walaupun murid lebih mudah dipahami. Kalau hadis bahasanya banyak yang tidak biasa dipakai. Sehingga salah satu contoh bahwa hadis itu lebih sulit dari Quran. Kalau untuk mencari kalimat dalam Al-Quran itu pakai kamus bahasa Arab biasa ketemu. Tetapi kalau dalam hadis banyak yang tidak ditemukan, sehingga terpaksa kepada ulama bikin kitab kamus khusus untuk kalimat-kalimat yang asing di dalam hadis. Namanya Gharibul Hadis. Salah satu kitab Gharibul Hadis, kamus yang menerangkan kata-kata yang sulit yang tidak biasa orang itu, namanya An-Nihayah Gharibul Hadis wal Athar. An-Nihayah penyelesaian dalam Gharibul Hadis, kalimat-kalimat yang gharib dalam hadis wal Athar dan Athar. Itu masjid ini khusus untuk kamusnya. Jadi kalimat yang kalau dicari di kamus biasa tidak ketemu. Hanya itu menunjukkan bagaimana sulitnya ilmu hadis. Karena tidak sembarang orang bisa tahu. Kalau mendalami dan tahu benar ternyata bahwa ini sahih, ya dengan menunjukkan ketahuan bahwa ini memang sahih. Seperti kita didikkan itu menunjukkan bagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari itu seringkali mengulang-ulang hadis itu, tapi mengulang tidak dengan syarat yang sama. Syaratnya tidak, dulunya tidak. Kalau Abu Dawud ada hadis ulang 3-4 kali, tapi ya itu saja. Hadisnya yaitu, syaratnya yaitu. Gitu. Kalau Bukhari tidak, sedikit yang banyak begitu diulangi. Itu yang tidak toroknya ya, hadis yang itu mana? Syaratnya berbeda. Baik, dan yang berikutnya bab ke-89 bab manggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab apa yang dikatakan dalam soal jirak itu kalau untuk laki-laki, untuk jaket perang. Wal qamis bil harbi dalam peperangan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma itu ada si Khalid Fakoti kabasana kasubut dia telah menahan adro'ahu jaket-jaket perangnya itu fisabilillah di jalan Allah. Jadi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk hadis mu'allaq yang ditarik oleh Bukhari. Jadi sudah diterangkan ya namanya hadis mu'allaq itu hadis yang diriwayatkan tanpa
Di sini Bukhari tidak pernah ketemu Nabi, tetapi dia mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebut sanadnya. Begini ini kalau di kitab selain Sahih Bukhari hukumnya dhaif karena tidak ada sanadnya, tidak boleh digunakan untuk hujjah. Dan banyak itu tidak ada sanadnya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu sebenarnya tidak belajar pelajari. Kalau mau tahu kitab yang banyak mengandung kitab sebenarnya saat ini, besarnya saat ini, itu namanya kitab Tuhfatul Nasihin yang kepingin lihat itu. Titik-titik qala Rasulullah, titik-titik qala Rasulullah, tidak ada tanya semuanya itu. Mumuni baik. Dicari kitab-kitab masih tidak ketemu. Karena tidak ada pola-pola itu macam itu. Nah, tetapi khusus di dalam Sahih Bukhari ini, para ulama, terutama Ibnu Hajar Al-Asqalani, sudah membuktikan bahwa hadis ini terdapat di tempat yang lain, bukan di kitab ini, dan dengan sanad yang sahih atau hasan. Itu kebebasan Bukhari yang luar biasa. Tidak kita dapatkan di kitab-kitab yang lain. Sesama kitab hadis tidak dapat. Itu salah satu contoh yang saya bagaimana kita membandingkan antara Sahih Bukhari dengan kitab-kitab yang lain. Demikian juga kita membandingkan antara kitab-kitab Sahih Bukhari dengan kitab-kitab yang lain, termasuk yang dimiliki oleh saudara-saudara kita dari kalangan Syiah. Jauh yang ini memang bisa bertanggungjawabkan, sedangkan yang Syiah itu banyak sudah saya periksa, tidak bisa teori yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Samping sanadnya juga tidak jelas. Tiba-tiba seorang ulama berkata siapa dia, bagaimana keadaannya tidak tahu. Itu bedanya. Ya, ini kelibatan Bukhari. Hadis 2915. Tolaknya di hadis 3953. Yang disebutkan sebagai tolak ya. Ini di sana sanadnya beda. Dan hadis 4875 serta yang ketiga 4877. Saya ulangi 3953, 4875 dan 4877. Qala hadatsana Muhammad bin Musanna, qala hadatsana Abdul Wahhab, qala hadatsana Khalid, qala an Ikrimah, qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Kubah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu berada di dalam Kubah itu kemah. Allahumma ya Allah, inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Sesungguhnya aku ini meminta kepadamu akan kesetiaanmu dan janjimu. Allahumma ya Allah, in syi'ta, jika engkau kehendaki, lam tuqbal ba'dal yaum, engkau tidak disembah lagi sesudah hari ini. Fa'aqala, maka memeganglah Abu Bakar biadihi, pada tangan beliau tangan Nabi. Fa'aqala, maka berkata Abu Bakar, hasbuka ya Rasulullah, sudah cukup kau ya Rasulullah. Faqad alhaqta ala rabbika, maka engkau sudah betul-betul sudah alhaqta sama dengan alhara, kamu sudah menuntut minta yang bersangatan. Kamu sudah bersangatan dalam meminta bukan kepada pemilihanmu. Wah, sedangkan beliau Nabi diri berada dalam jaket perangnya, baju perangnya yang biasanya terbuat dari logam. Fakoja, maka keluarlah beliau, wahwa yaqul, sedangkan beliau Nabi berkata begini, sayudah menjamu, betul-betul akan diporak-porandakan kalau wayualuna tubro, mereka akan membalik belakang. Bahkan saat kehancuran itu mau itu waktu perjanjian mereka saat kiamat ya. Kalau di Quran saat kiamat di sini kehancuran. Wasa'atu adha wa amat, dan saat kiamat itu adha itu lebih baik wa amat dan lebih baik.
Waqala Wahab dan berkata Wahab haddatsana Khalidun yaum Badri, pada hari Badar. Yang dimaksud dengan Khalid ini adalah Khalid yang meriwayatkan hadis ini dari Ikrimah. Di sana ada haddatsani Muhammad bin Musanna, haddatsana Abdul Wahab, haddatsana Khalidun an Ikrimah. Nah, itu ya Khalid yang disebutkan oleh Ibnu. Jadi dalam perang Badar, Rasulullah SAW keluar berperang pakai perang. Waktu itu menurut riwayat jumlah orang musyrik itu ada yang bilang 950, ada yang bilang 1000, ada yang bilang 1100. Saya ambil saja riwayat yang paling sedikit, jumlahnya 950 orang. Anggap saja itu yang benar. Nah, muslimin ada yang bilang jumlahnya 300, ada yang bilang kurang sedikit, ada yang bilang 313. Saya ambil saja yang paling tinggi 313. Itu dia. Jadi jumlah musyrikin itu 3 kali lipat lebih. Sebab itu kalau jumlah sekian itu, kalau setiap orang Islam itu berhadapan dengan 3 orang musyrik, 3 saja, 3 kali 313, 939, itu masih ada 11 orang musyrik temu langsung musuh. Kalau 1 orang Islam hanya berhadapan dengan 3 orang musyrik, itu masih 11 orang yang temu. Jadi jumlah mereka betul-betul 3 kali lipat. Itu pun kalau ternyata yang benar kali riwayat orang musyrik lebih, ternyata riwayat orang Islam yang kurang dari itu. Tadi sudah saya ambil Islamnya kami yang paling banyak, musyriknya kami yang paling sedikit. Itu ternyata perbandingannya 3 kali lipat lebih. Persenjataannya lebih banyak yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Nanti kalau kita baca riwayat-riwayat dalam perang itu akan kita lihat banyak juga orang-orang Islam yang perang orang itu musuhnya senjata setiap berangkat kan kosong. Jadi saya nanya waktu ada kali bokor musuh, masih sahur lebih tidak berperang juga tidak nunggu punya ini punya ini jadi sesuai. Yang penting kita menjihad, berusaha membunuh musuh, berusaha mengalahkan musuh. Kembali kepada jadi melihat kekuatan yang seperti itu, barisan musuh dan banyaknya, terus siapa paman? Kok tahu jumlahnya begitu? Orang-orang Arab itu memang banyak orang-orang yang luar biasa. Apalagi pada mencari jejak. Lihat di padang pasir. Orang yang ahli seperti ada amal. Oh, ini setengah hari yang lalu, pertengahan hari tadi ada 11 orang berkuda, terus bawa barang begini. Ini orangnya orang dari suku ini, suku lagi. Cuma melihat bekas lagi. Gitu. Jadi itu kan kalau orang ini bawa barang sekian beratnya, misalnya gini. Bekas telapak kakinya itu, telapak kaki entah apa jadi tahu ini kendaraannya jumlahnya sekian, tapi orangnya cuma sekian, namanya begini, kayak begitu. Jadi untuk menengok barisan itu berapa orang itu satu hal yang mudah buat mereka. Mereka mempunyai kalian seperti itu. Ada lagi yang lainnya. Ada satu orang ketemu. Orang yang lain itu dan kamu kenal saya? Enggak. Tetapi 30 tahun yang lalu itu ada seseorang perempuan naik unta. Saya tolong menaikkan anaknya, baginya saya angkat ke pada perempuan yang di atas unta itu. Nah, telapak kaki bayi itu telapak kaki ini. Kayak gitu itu apa ya? Buat kita tidak ada soalnya. Kenapa dia soalnya nyekel 30 tahun isi muda? Luar biasa. Di sini berarti berkenal aku orang. Tapi saya malah kepercayaan. Karena tidak sikit kita pun
Subhanallah. Nah kembali, jadi jumlahnya sekian banyak. Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan persiapannya seperti itu, mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, benar-benar kami dalam keadaan bahaya. Sudah jumlah kami sedikit, mereka jumlahnya 3 kali lipat atau lebih. Mereka bersenjata lengkap, kami bersenjata seadanya. Lahir repot. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah takut. Perang seperti beliau sabdakan bila takaman nauli soal adu faidah lagi tumuh butuh. Kalian jangan berangan ketemu musuh. Tapi kalau ketemu mereka, kokoh kamu tetap di sebagian lakal hadis pasti maka sabarlah kamu sekali. Cuma melihat kekuatan yang seperti itu maka tidak tadi ya Allah, aku ini meminta menagih janjimu untuk menolong kami. Ya Allah, kalau sampai engkau tidak tolong kami, kira-kira begitu ya, dengan bebasnya ya. Jika kamu kehendaki, kamu sehari ini tidak disembah, tidak ada yang balasnya. Ini ratusan sudah keluar semua. Kalau ini ditumpus habis, tidak ada lagi yang nyembah kamu ya Allah. Kayak gitu sama. Karena dasarnya keadaan waktu itu kan dia jadi paham. Nah karena itu Allah Bakar gelek Rasulullah sudah karena ini anak masuk dua untuk kuih. Dikatakan oleh Abu Bakar bakal ada Rabbika. Itu masalah. Ya buat kita mendapatkan pelajaran di sini bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan berperang, dalam keadaan juga tetap ingat kepada Allah dan dijaganya itu pitulungan Allah Ta'ala. Dan tidak ada keselamanya. Musuh dihadapi, senjatamu tidak lengkap seadanya yang kamu miliki apa? Dan yang dijaganya itu ikhtiarmu. Itu persiapan musim dijaganya itu pitulungannya Allah Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah maka dia Allah mencuri. Itu ayatnya di surat At-Talaq ini. Tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fa tawakkal 'ala Allah. Kamu sudah pastikan putuskan itu tawakal kepada Allah. Sudah pasrah kempaaan kepada Allah Ta'ala dengan tetap menjalankan apa yang diputuskan, apa yang diniatkan itu. Dan sejak kedua itu Rasulullah SAW memberitahukan memukul nanti pasukan mereka itu akan diporak-porandakan. Mereka akan lari terbirit-birit. Perjanjian mereka yang benar adalah nanti hari kiamat mereka akan disiksa, akan diazab. Tapi kalau sekarang ini mereka terhancurkan, maka nanti saat kiamat itu adha wa amal. Ini bagian dari ayat ini. Riwayat yang di atas tidak menyebutkan tentang hari Badar, tapi belakang ini ditambahkan Budak meriwayatkan dari Khalid bahwa itu terjadinya adalah hari Badar. Kalau dari Abdul Wahab tidak ada keterangan itu Yaumul Badar, tapi kalau riwayatnya Budak di sini dikatakan oleh Bukhari untuk pada hari perang Badar. Itu contoh bagaimana Rasulullah SAW berdoa memohon pertolongan kepada Allah dan diperkenankan. Nanti juga dalam perang Badar ini karena banyaknya musuhnya seperti itu, Rasulullah SAW mengambil pasir sebentar lalu dilemparkan taburkan ke arah musuh. Dan dengan izin Allah itu pasir yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW itu dihembuskan oleh angin malaikat tembus sampai membuat mereka mudah kaget. Karena pasir yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW itu kaitannya dengan ayat wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Dan tidaklah kamu melempar wahai Rasulullah tatkala kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Maksudnya kalau ini lemparan orang biasa, dilemparkan itu yang menyampuri, mesti dicampuri barang bisa biru selesai. Tetapi karena ini dijadikan oleh Allah sebagai bahan untuk memandorkan mereka, banyak mereka kemudian bukan celaka karena ini
bukan masa ganggu, tapi celaka dengan sebab fitnah. Hingga akhirnya mereka ada 70 orang, terbunuh 70 orang yang lainnya tertawa. Termasuk Abbas, tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus masih ada. Pamannya Nabi dicekel, digorok, sama dengan kawan-kawan. Padahal pamannya Nabi, paling tangan. Begitu ya. Ditaruh di pertan juga temannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren-keren tangannya sampai jalan juga. Rasulullah juga nggak bisa tidur karena itu bagaimana juga pamannya beliau sendiri. Baik, berikutnya Rasulullah 2916 hadis 2916 ini tolongnya di hadis 2068 ya sudah lewat sampai. Qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala 'an al-A'mash qala 'an Ibrahim qala 'an al-Aswad qala 'an Aisyah radhiyallahu anha qala Tufiya bapak siapa yang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi'uhu sedangkan jaket perang beliau baju besi beliau itu marhunah dalam keadaan tergadai indah Yahudiyin ada seorang Yahudi di salatina so'an dengan 30 sok min sya'irin dari gandum tepung gandum. Faqala ya Allah haddatsana al-A'mash dir'un min hadidin dir'un jaket perang terbuat dari besi. Faqala ma'ala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana al-A'mash faqala rahanahu dir'an min hadidin menggadainya dari orang Yahudi tadi dir'an min hadidin terbuat baju perang dari besi. Ini tentang dirak baju perang milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita tahu bagaimana disebabkan Bukhari bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak baju perang. Ketika perang yang berusaha pakai perlengkapan perang sebisanya. Tapi kalau tidak ada baju besi bukan berarti tidak perang, dia tetap perang. Perang dengan perlengkapan seadanya. Bisa lengkap, tidak lengkap ya tidak apa-apa. Tetap yang penting kita berjihad bisa. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bukan orang kaya raya, bukan orang yang kaya duit, yang kaya biasa, kaya orang kaya duit berkenan. Ya. Buktinya waktu wafat baju perangnya itu masih terjaga pada seorang Yahudi karena beliau utang 30 sok gandum. Itu gandum. Satu sok kira-kira 2,4. Jadi kalau 30 sok ya apa? 62 kali itu kan 60 ditambah 30 kali 34 ya 13. Itu 72 kilo gandum. Berannya digadekan. Mungkin kita nggak ada yang tidak usah ada jual atau membeli misalnya begitu kan ya. Nah, ini sehingga padahal kalau Rasulullah SAW berarabana atina dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar gitu ya. Padahal beliau itu orang yang doanya diterima oleh Allah. Beliau sering membaca doa seperti itu. Kita paham bahwa yang dinamakan atina fid dunya hasanatan itu bukan kok banyak duitnya. Di sana kalau orang menyangka sudah doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah, jadi kita minta kepada dunia ini diberi hidup kaya, sehat, hidup, apalagi rumahnya banyak, bawa pabrik, mobilnya komplit, bajunya juga bagus. Bukan, itu pun bayangan yang salah. Kamu keliru memahami kebaikan di dunia. Alpot duitnya akeh, duit haram. Alpot duitnya akeh yang awak mungkin rai sholatilah, malah begini ngomong bingung, nambah awaknya bahasa duit dikasih perkara rakyat gunanya, gitu ya. Mau sodakon tidak sempat, tapi sempat punya TV.
20 berapa 28 inch atau berapa ya 10, tapi mobilnya kini harganya 1/4 miliar. Harus sedekah di duit. Suruh sedekah infak. Kadang-kadang metu duite aku duit dibayar urusan nanti sana aluminium berkerolan merah gitu. Bendino mangannya barang mewah-mewah dan gitu ya. Kemudian pakaiannya kakus-kakus, TV-nya mentor-mentor bilang-bilang nanti yang di TV. Subhanallah. Satu masuk dulu, suki, lupa kecil dulu. Dan kamar dia ada TV. Masya Allah. Satu mencoba untuk TV. Dan ulang tahun menonton TV. Kebis-kebis. Mandi orang cepat pasaran. Akhirnya berhenti. Barang-barang kau yang suka korban kotoran di kurban, tapi pada motornya jejer-jejer, api-api, dapat misalnya utangan, lah ya Allah, makan betul. Kau boleh bapak yang menunggu bandingkan yang memulia tidak perlu kembali lagi bandingkan dengan seseorang ditawari sama Pak, ambil itu saja. Wanita hubungannya berdas. Jadi sebenarnya saya kalau ke bank itu nanti saya kirimkan. Itu biayanya. Saya tidak sepasang takut. Kalau disuruh perusahaan misalnya utang bank. Nah, saya bilang aku bikin utang. Berapa besar takut? Itu macam itu ya. Nah, kembali kita jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Uripnya dunia tidak terkena fitnah terutama sekali dalam soal dunia. Ada orang terfitnah urusan dunianya saja stop. Maksudnya stop. Ya sudah dia terfitnah urusan dunia saja, tetapi tidak sampai terfitnah dunia. Ada orang terfitnah dunia saja. Dunia itu orang apa? Awak itu awak waras pangkatnya dhuwur. Nuwun lakoni agama sejak. Jadi terfitnah agamanya. Sing dilakoni sing ora semua enggak ada rasanya. Bikin kalau ada dua macam tadi. Ada orang yang ketiga terfitnah urusan dunianya, terus gandeng tebus tekan akhirat. Mergawi pemarat, terus jadi lonte, jadi pelancur. Alasannya jadinya nyekolahnya anaknya. Apa aitan takola ilaha hawa. Mergokan dulu dewe menyekolahkan anak itu segala-galanya. Orang beriman tidak ini. Segala-galanya itu adalah ibadah kepada Allah itu segala-galanya. Allah itu segala-galanya. Sekolah orang sekolah sekolah aku kurang. Akhirnya tetap dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau sudah untuk itu, untuk urusan dunia itu, kamu harus berharga kepada Allah, tidak boleh dilakukan. Sebab itu jadi haram, gitu loh. Mereka pengen sekolah anaknya luar negeri terus korupsi nyolong. Duit bantuan dikeruk, nyimplok. Terus kok kono ngaku sih tidak boleh dicampur di sana. Dan sebagainya dan tidak boleh. Ya. Karena alasan sekolah anak, karena alasan mau menuruti kemauan istri, ya. Terus jual jabatannya. Ya. Korupsi jual jabatannya. Duitnya digunakan untuk menuruti karpet bojone, belikan rumah, belikan baju, belikan apa-apa, itu dan sebagainya dan itu haram. Itu orang yang terfitnah karena urusan dunianya, terus sampai menembus melanggar aturan agamanya. Akhirnya terfitnah dunianya dan agamanya. Gitu. Nah, karena sudah terfitnah, dapat duitnya banyak, bergaul di kalangan orang-orang, nopo jet-set. Maksudnya jet-set, maksudnya itu,
Nah, terus akibatnya dia minum khamr. Terus seperti ini kok bukan presiden Indonesia ya kok. Enggak usah enak-enak ketemu wong lanang itu sorry cium pipi kan, cium pipi kiri, ranggakan lanang wong itu, wah, kadang pengucik, wah kok tak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita berlindung kepada Allah, gitu ya. Jangan sampai kita itu terfitnah urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu juga mimpi nanti lemahnya mana? Kita kehidupan maupun kita kematian jangan sampai. Sampai dalam urusan perang tidak usah perang. Dia sebisanya iya, tetapi tetap berdoa mohon pertolongan Allah. Yang diharapkan, yang diandalkan adalah pertolongan dari Allah Taala. Dia kembali soal Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini juga menunjukkan bahwa sampai saat wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada orang Yahudi yang tinggal di Madinah, tetapi syariat Islam tegak di sana. Sehingga untuk tegaknya syariat Islam di Indonesia ini tidak harus nunggu semua orang di Islamkan, tidak. Yahudi tetap Yahudi, yang Katolik tetap Katolik, yang Protestan ya tetap Protestan, tapi syariatnya harus syariat Islam, gitu loh. Kalau begitu halal. Tetapi kalau pakai aturan seperti yang sekarang ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini haram. Wah, itu masih kok garis keras itu. Apa sih baru masih tidak kok garisan tegas, kok ketelak-telak. Garis-garis piye orang garisan garis keras garis. Bukan itu. Kewajiban ulama warasatul anbiya itu menyampaikan nas-nas ini dan menerangkan, tidak berhak ngarang. Saya ngarang saudara-saudara jihad di Indonesia ini tidak wajib karena ngomong-ngomong tiwanya aku silong pirang-pirang kok cara komen kalau di tekan nanti serahkan saya jangan mau dari saya tidak mau itu takut saya. Daripada ngomong lebih baik saya ngomong benar. Pada yang perlu khairan atau dia daripada ngomong yang jelek lebih baik. Kalau tidak ngomong yang baik yang lupa benar disampaikan supaya orang tahu. Mau menerima bukan urusan saya. Yang penting saya sudah menyampaikan. Anggota DPR juga begitu. Kita bukan berdiam diri. Dulu waktu ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, kita datang rame-rame ke DPR sana. Ngomong ke fraksi-fraksi utama dari partai Islam. Kita datang di sana. Pak, apa dari partai Islam saya? Ini kita datang. Ada ini, saya Islam ini. Tidak ada yang pura-pura menerima. Ada yang tidak perlu. Yang menerima pura-pura itu di depan kita bilang iya, tapi di dalam ternyata tidak begitu, gitu. Kan ketahuan, misalnya ada pula banyak yang dengar. Kemudian ada lagi yang malangnya ya, kami menolak kita datang. Karena yang kamu sekarang sudah tuh diomongin belum dijual, langsung tidak usah no. Dia tidak pun kita datangi karena katanya fraksi dari partai Islam dia tidak datangi dan yang meminta dia. So dia lalu, jadi katanya ada Pak Kiai, kok tidak mau menerima syarat Islam? Apa namanya menganggap syarat Islam ini hina, jelek? Kami justru memuliakan syariat Islam. Syariat Islam itu paling baik. Karena syariat Islam itu baik, karena kami sangat menghargai syariat Islam, kami tidak rela kalau syariat Islam dimasukkan dalam undang-undang. Nah, saya sempat ada teman kita bilang, Pak, ini gendeng kono mau ini. Sebenarnya sombong cerita. Saking menghormatinya kepada ini bukan bukan begitu kiai lemu pakai kacamata, kacamata tidak berjaya gitu. Supaya kacamatanya minus. Terbalik nanti kalau mau dia tahu apa. Jadi karena itu sangat mulia, kamu muliakan mencintai, kamu tidak rela
Kalau syariat Islam soal dimasukkan dalam undang-undang dasar yang penting kita sudah menyampaikan waktu itu kita kalau saudara kita sampai berarti kamu ada orang Allah bilang sepatu waktu itu ngirim waktu ini tak belajar sebenarnya akhirnya satu saat terjadi pesawat Lion Air di tanah satu mendarat itu minggu lagi terjadi di kuburan banyak korban yang mati salah satunya Kiai sudah saya tidak tahu bagaimana dan dia tidak bilang nyukur ini ya tidak tahu kita akan jadi dia sekarang sudah tahu apa hasil dari perkataan dan sikap dia yang seperti itu saja ya, tidak bisa kita kawin berani menunjukkan dia berjajar saya tidak bilang begitu tapi itulah yang terjadi sudah ya. Dia sekarang tahu apa yang dia ucapkan juga apa yang dia lakukan pelakuannya ya. termasuk keluarga satu orang tokoh Islam sekarang yang hidup yang apa datang dari Jakarta ternyata saya berinteraksi Australia yang mau berunding di Yogyakarta dalam rangka mendirikan sekolah anti teror pelatihan anti teror yang dibiayai oleh Australia. Nah, saya sudah tadi mendarat di Jogja. Ternyata juga minggu lagi lewat jatuh terbakar. Si Pak Lemu ini waktu lain ada perempuan yang tolong, mana perempuan yang sambil juga yang mencolok perempuan terkeluar menyelamatkan diri itu. Jadi kita sekolah, tak tahu tidak ada perempuan yang bersama dia atau tolong juga terlibat itu. Itu saja perempuan. Menurut saya perempuan makar terhadap artinya bukan boleh apa lain biasa saja sebagai timbuhan saja. Nah, lihat ini kembali kepada tadi ya. Ini Rasulullah SAW akan itu dalam keadaan kehidupan yang seperti itu, tapi dia belajar jalan Allah, dia yang dinamakan kebaikan, bukan dalam rangka kebaikan banyaknya makanan, banyaknya itu, tapi yang kebaikan itu adalah kebiasaan dan kalau orang itu hidup dalam hidup kepada syariat Islam. Dalam kita di Indonesia seperti ini bukan dalam ketundukan pada syariat Islam, maka masing-masing pribadi kita punya keyakinan kita menolak undang-undang yang ada itu dan kita tetap berusaha untuk mengikuti syariat Islam dalam batas-batas kemampuan. Kita harus punya keyakinan untuk memperjuangkan dia sebisanya. Ya, kalau mereka mengatakan saya ke DPR dalam rangka memperjuangkan syariat Islam, mengislamkan DPR, kata mereka tidak. Itu nomor satu. Kalau cocok dengan menjadikan seorang kiai sepuh di Solo di Solo ada namanya Kiai Bidan, seorang ulama di Solo ini, ketua Al-Islam dulu. Waktu beliau mengatakan orang-orang yang masuk ke sana itu dia mengatakan begini, lawa ngarep mumbah tai nganggu uyo kapan rambut, bukan cuci sarung yang kena tai, ada tai bungker gitu. Tai tak bungker di sini dikumbah nganggu uyo. Nah kapan pekerjaan ini selesai, najisnya hilang kapan? Sing tak ngubah najis, sing dikumbah barang najis, bukan barang kena najis, barang najis. Ya langsung tadi olah tarik yang suci ya toh. Bisa berubah menecok pertanyaan saya terbukti. Oh jawabannya bukan biasa. Tamatan madrasah aliyah, tamatan MTSN atau universitas Islam, ada kayak seorang ustaz tur nemu, dari yang kata turun siap bikin, orang di Ciloro, masuk sana orang Islam di kita ini malah dari ini. Subhanallah, itu bicara sepuh soal zaman di situ dari taksi di kita
itu macam ya. Nah, ya. Ini sudah pasangan kita tidak dan kalau tidak harus ngaji kita itu perlunya bisa menilai membandingkan diri ya apa yang disebutkan dalam kitab ini ya padahal itu bukan karena saya kalau malam dua hari itu di sekolah perhatikan muridnya karena Islam ya. Kemudian kita lihat apa yang ada di kitab yang penting kita berusaha beramal sesuai dengan yang kita bahas dari hadis-hadis ini yang tadi ya. Hadis 2917 tahunnya sudah lewat dulu di 1443. Qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Wahib qala hadatsana Ibnu Dawud qala an Abihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul baqili wal mutasaddiq. Perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang bersedekah, jadi yang dermawan itu masalul rajulaini, itu perumpamaan seperti perumpamaan dua orang yang alaihima jubbatani min hadidin, yang atas keduanya itu ada dua jubah dari besi. Jadi ada dua orang pakai seorang bakhil dan dermawan sama-sama pakai jubah dari besi. Jubah dari besi banget. Yang besinya bukan besi belanjaan, besi yang nyambung-nyambung gitu. Berarti ada rantai dari besi kan, kita nyambung tapi bisa bentuk kan gitu ya. Itu berarti bisa dipakai seperti itu. Perumpamaan itu. Qadid tarraf aydiyahuma ila tarawihima. Itu sudah menjadi terangkat terikat. Aydiyahuma kedua tangan keduanya itu ila tarawihima sampai kepada tenggorokan keduanya. Jadi tangannya itu terikat di kaki karena kencangnya. Fakullama hamma, maka tiap-tiap bermaksud al-mutasaddiqu, orang dermawan tadi bisa takotihi dengan sodakohnya. Jadi bermaksud untuk sodakoh. Kita sangat alaihi, baju tadi longgar atasnya, artinya longgar sehingga dia bisa mengeluarkan tangannya. Hatta tu'afiyah atarahu, sehingga hilanglah atarahu bekasnya. Wa kullama hammal bakhil, dan saben-saben orang yang bakhil itu bermaksud bisodakoh dengan sodakoh. Ilmu qabadah kullu halaqatin, merapatlah qabadah, meringkuslah kullu halaqatin, tiap-tiap sendian tadi ila sahibatiha, kepada temannya. Wa taqallasat, dan berkumpullah alaihi, padanya. Wa dhammat, dan mengumpulkan yadahu, kedua tangannya, ila tarofihi, kepada tenggorokannya ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yastahidu ayyuwasi'aha fala tattabi'u. Maka si orang yang bakhil tadi berusaha sekuat tenaga ayyuwasi'aha, untuk mengeluarkannya, fala tattabi'u, maka tidak longgar. Jadi kalau orang yang dermawan itu seperti orang pakai tangan di sini, sebenarnya tangan sudah rapat. Waktu dia bermaksud bersodakoh itu besinya tapi longgar, terus tangannya sudah kuat, terus berbuah. Dan ada pun orang yang bakhil itu serta-merta begini, kalau dia mau berbuat sampai sodakoh ini, bagian besi lempengan dengan lempengan yang lainnya kemudian mengeras itu menjadi satu. Nah kalau jadi satu dia lain sobat, dia mau balik tangannya lain sobat mampu, dia tidak bisa bersodakoh sama. Itu macam itu perumpamaan gambaran dari kalau orang yang bakhil itu mau bersodakoh sangat beratnya
kita memilih. Karena perlengkapan keadaan kebiasaan yang ada pada dia itu mencegah dia dari melakukan perbuatan itu, menghalangi dia. Sebaliknya kalau orang-orang yang dermawan itu kebiasaan dia, perlengkapan dia, apa yang dia biasa lakukan itu memudahkan dia untuk bersedekah. Gambarnya dari besi tadi, ibabnya membicarakan baju besi itu kaitannya dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki perumpamaan tentang orang yang bersedekah tadi. Ya. Nah, jadi dari gambaran ini kita menjadi bakhil atau kita jadi dermawan, gampang atau duit tinggal kebersihan, itu sebenarnya terkait juga dengan perlengkapan yang ada pada kita dengan kebiasaan yang ada pada kita. Layan kowe omahmu isine TV, kono-kono TV, ruang kamar TV. Kalau desa ada TV nih, ruang tamu ada TV nih, karena TV nih seperti TV mana baik, uripmu dino-dino tergantung kepada TV, terus gaya hidup kamu ya kaya disebutnya nego TV kuno mau, gitu. Cara berpakaiannya ya tiru-tiru TV itu, gitu ya. Bagaimana para binatang film memamerkan pakaian mereka, tubuh mereka, begitu diberi label pakaian muslimah. Kamu pakaian muslimah kok kita tak pencontoh kaya lepet memiliki piye, lepet kepala jatuh pada saat ada ya. Dan kamu itu piye mau jadi kaya bapak itu belum kok piye. Berarti bedanya bukan pakaian muslimah, itu pakaian syaitannya. Setan itu. Karena pakaian muslimah itu, pakaian muslimah itu bukan pakaian yang meninggikan, mengutamakan seks appeal, penonjolan seksual, bukan yang mengambil syahwat lain jenis. Itu pakaian yang benar itu begitu. Walaupun takwa itu khair, yang dinamakan ibadah takwa, pakaian takwa itu pakaian yang tidak mengambil syahwat seksual dari lawan jenis. Iya itu semua nonjol-nonjolin itu bukan pakaian yang baik, itu fitnah. Itu termasuk perempuan-perempuan yang berpakaian itu tetap menonjolkan kecantikannya, memanggil mata laki-laki yang nanar, yang jalan, yang liar, itu yang dia itu jenenge kasiyatun aliyatun. Perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi hukumnya telanjang. Walaupun diberi rambut kaya lepas, tetapi hukumnya dia hukum telanjang, itu hukum haram. Itu bukan nyarang. Ulama tugasnya hanya menyampaikan dan menerangkan berdasarkan ijtihadnya apa yang dia paham dari ayat, dari hadis, kemudian menyampaikan. Ya. Terus betul boleh sing fatwa yang membolehkan. Tidak ada urusan kok kita. Ditolak, tidak kecil hati, diterima juga tidak. Semuanya sama. Diterima, ditolak, tetap berbesar hati karena mengharap pahala dari Allah. Kita mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ya. 190. Babul jubbati istawal wal harbi. Bal jubbah di dalam safar, waktu safar kepergian, wal harbi dalam peperangan. Hadis 2918, tolongnya di hadis 182. Tidak pakai ribuan, 182 saja. Jauh dari mana? Qala hadatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Abdul Wahid, qala hadatsana Ahmad, qala Abu Muslim wa Ibnu Zubair. Qala An-Masruq, qala hadatsani Mughirah bin Syu'bah, qala intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk hajat beliau. Rumah akbara falakihu bimai. Beliau pergi untuk hajat ini, maksudnya